Baik, selamat malam kepada Bapak Ibu dosen. Di sini kelompok satu akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai rumah Bank Fasi UNES. Izinkan saya untuk men-share PowerPoint-nya. Laporan observasi bioperspektif kami mengambil rumah hidroponik Bank Fasi UNES dan kami dari Pendidikan Biologi B 2022. Kami kelompok satu bioperspektif dengan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Darmatias Aulia Saputra dengan NIM 4404122013. Saya Benefida Pasenjata dengan NIM 440414220038. Saya Sabila Tangga Barokah dengan NIM 4401422059. Dan saya Srina Jukurni dengan NIM 4401422070. Lanjut, di sini kami akan membahas tentang pendahuluan, yang kedua di pembahasan, ketiga penutup, dan keempat daftar pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan. Next, latar belakang dari observasi ini itu salah satu untuk mengetahui penerapan ilmu biologi yaitu dalam bidang bioteknologi. Nah, di sini observasinya yaitu tentang hidroponik. Hidroponik merupakan sistem atau teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai medianya. Next, rumusan masalah dari observasi ini yaitu yang pertama, bagaimana keterkaitan hidroponik Bank Fasi UNES dengan konsep biologi. Yang kedua, apa saja faktor yang mendukung keberhasilan beroperasinya hidroponik Bank Fasi UNES. Yang ketiga, yaitu bagaimana metode hidroponik yang digunakan dalam hidroponik Bank Fasi UNES. Yang keempat, itu kelebihan dan kekurangan bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Next, observasi ini memiliki tujuan yang pertama itu mengetahui keterkaitan hidroponik dengan konsep biologi. Yang kedua, mengetahui metode yang diterapkan pada hidroponik Bank Fasi UNES. Yang ketiga, untuk mengetahui hal-hal yang turut mendukung keberhasilan hidroponik. Yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bercocok tanam dengan menggunakan sistem hidroponik. Next. Selanjutnya akan dilanjut oleh Darmatias. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai hidroponik Bank Fasi UNES. Next, hidroponik Bank Fasi UNES ini merupakan salah satu contoh yang menjadi media pembelajaran di lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang. Hidroponik Bank Fasi UNES ini menyukseskan konsep konservasi yang diterapkan Universitas Negeri Semarang. Kemudian kita perlu mengetahui hidroponik itu apa sih? Hidroponik terdiri dari dua kata yaitu hidro dan ponos. Hidro berarti air, sedangkan ponos berarti kerja. Dengan demikian, pada teknik hidroponik yang bekerja di dalam mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah air. Hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah, sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Sehingga sistem bercocok tanam secara hidroponik dapat memanfaatkan lahan yang sempit dan kekurangan ruang. Pertanian dengan menggunakan sistem hidroponik memang tidak memerlukan lahan yang luas dalam pelaksanaannya, tetapi dalam bisnis pertanian hidroponik hanya layak dipertimbangkan mengingat dapat dilakukan di perkarangan rumah, atap rumah maupun lahan lainnya. Hidroponik dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dijadikan sebagai media pembelajaran seperti penelitian. Hidroponik Bank Fasi UNES ini tadi merupakan salah satu contoh media pembelajaran di lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang.
Pada tanggal 12 Maret 2010, UNES mendeklarasikan diri menjadi Universitas Konservasi yang bertekad untuk perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari terhadap sumber daya alam dan seni budaya, serta berwawasan ramah lingkungan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut turut mendasari berdirinya hidroponik Bank Fasi UNES dalam menyukseskan konsep UNES konservasi. Nah, jenis tanaman yang dibudidayakan di hidroponik Bank Fasi ini antara lain yaitu sayuran berdaun seperti kangkung, pakcoy, bayam, dan selada. Sayuran dipilih untuk dikembangkan dengan hidroponik sebab sayuran merupakan salah satu makanan pokok yang akan terus dibutuhkan selama masih ada kehidupan. Sayuran yang ditanam dengan media hidroponik juga lebih sehat dan berkualitas karena bebas dari pestisida. Kebutuhan nutrisinya tercukupi serta akarnya bersih. Media yang digunakan dalam hidroponik yaitu menggunakan rock wall. Nah, rock wall ini terbuat dari lelehan batu gunung berapi seperti batu basalt. Bentuknya seperti kumpulan serat yang mudah menyerap air, tidak berjamur, serta dapat meminimalisir penggunaan disinfektan. Kemudian next. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai metode hidroponik. Dalam hidroponik kita menggunakan metode yaitu weak system atau sistem sumbu yang paling sederhana dan mudah digunakan. Weak system menggunakan sumbu sebagai penghubung antara nutrisi dan bagian perakaran pada media tanam. Prinsip kerja sistem sumbu menggunakan prinsip kapilaritas, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Budidaya selada dengan hidroponik, sistem sumbu tersirkulasi nutrisi dalam aliran untuk semua tanaman. Pemanfaatan sirkulasi nutrisi juga memberikan asupan oksigen yang dibutuhkan perakaran tanaman serta menjaga suhu larutan nutrisi tetap sejuk sehingga penyerapannya tetap normal. Kemudian materi selanjutnya akan diteruskan oleh Sri Wayuni Angel Kurni. Baik, selanjutnya ada pemenuhan nutrisi tanaman. Pemenuhan nutrisi tanaman. Jadi, dalam hidroponik Bank Fasi UNES ini, untuk memenuhi nutrisi tanaman diperlukan kontrol yang optimal. Hidroponik Bank Fasi UNES sendiri menggunakan pupuk cair berupa pupuk makro dan mikro untuk membantu dalam pemenuhan nutrisi. Yang pertama, kandungan dalam pupuk makro adalah nitrogen, kalium, fosfor, magnesium, kalsium, dan belerang. Jadi, terutama pada nitrogen ini berperan besar dalam membentukkan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Jadi, jikalau tanaman ini kekurangan nitrogen, jadi dapat dikenali dampaknya pada tumbuhan, yaitu daun bagian bawah menguning karena kekurangan klorofil, tulang-tulang di bawah permukaan daun muda akan tampak pucat, dan daun akan mengering dan rontok. Lanjut pada kandungan pada pupuk mikro adalah baron yang berperan dalam sintesis RNA, yaitu bahan dasar pembentukan sel. Jadi baron ini sangat dibutuhkan pada tanaman. Jika tanaman hidroponik ini kekurangan unsur baron, maka daunnya akan tampak lebih gelap, tebal, dan mengkerut. Lanjut, selain itu di rumah Bank Fasi UNES ini, rumah hidroponik Bank Fasi UNES ini menggunakan lampu UV yang merupakan salah satu fasilitas yang ada di hidroponik sebagai pengganti cahaya matahari. Jikalau pada siang hari, ketika hujan kan cuacanya gelap, jadi kurang untuk tanaman itu mendapatkan matahari, ataupun pada malam hari, jadi lampu UV ini akan dinyalakan untuk memenuhi pengganti cahaya matahari dan
membantu menghilangkan hama yang ada. Lanjut, ada kelebihan hidroponik. Yang pertama, biaya operasional yang murah. Jadi untuk menjalankan hidroponik sendiri bukan dalam artian modal, tapi dalam menjalankan biaya operasional yang ada di Rumah Bank Fasih Unes ini, biaya operasionalnya murah. Itu karena hasil panennya didistribusikan ke berbagai restoran sekitar dan keuntungannya dapat digunakan untuk biaya operasional yang digunakan ini. Lanjut, ada tenaga kerja, yaitu tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Jadi di dalam rumah hidroponik Bank Fasih Unes ini memiliki timnya sendiri, ada tim pemasaran, ada tim penuai, jadi tidak perlu memerlukan banyak tenaga. Selanjutnya yaitu penelitian untuk penelitian, yaitu Rumah Bank Fasih Unes ini dapat dijadikan sebagai tempat objek penelitian bagi mahasiswa. Lanjut, kelebihannya, yang pertama, pada tanaman sendiri dapat diatur, yaitu pertumbuhan dan kualitas panennya dapat diatur, seperti pada kangkung, bisa dimulai dipanen pada hari ke-21 atau ke-25 pasca tanam. Lanjut, keuntungannya yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, dari penjualan dapat mampu membuat hidroponik tetap berjalan. Jadi, dari timnya sendiri, mempunyai konsumen atau langganan tetap, yaitu di restoran-restoran yang nantinya hasil panen ini akan diberikan kepada mereka dan dijual. Lanjut, yaitu hemat. Hemat di sini maksudnya hemat air dan pupuk. Jadi untuk air dan pupuknya tidak memerlukan yang banyak sekali. Pupuk yang digunakan juga aman dan ramah lingkungan. Begitu. Saya lanjutkan kepada rekan saya Sabila, Tangga Barokah. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari hidroponik. Yang pertama yaitu biaya modal. Biaya yang dikeluarkan untuk memulai hidroponik ini relatif mahal. Ketika pertama kali menanam hidroponik, tentu akan membutuhkan modal yang besar, terutama bagi yang memulai budidaya tanaman dalam skala besar. Modalnya juga akan disesuai dengan modal yang akan dikeluarkan. Yang kedua yaitu hal yang perlu diperhatikan itu banyak. Untuk mensukseskan hidroponik perlu diperhatikan dalam pemenuhan nutrisi serta alat penunjangnya, seperti sinar UV yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya. Kemudian untuk kesimpulan dan saran dari penelitian ini yaitu kesimpulannya, biologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari seluruh aspek kehidupan, dari yang sederhana ke yang paling kompleks. Kemudian, bioteknologi merupakan teknologi yang dikembangkan berdasarkan konsep biologi. Yang ketiga, hidroponik merupakan sistem penanaman dengan menggunakan media selain tanah. Yang keempat, hidroponik memiliki keuntungan yaitu masa tanam relatif singkat dan tidak memandang musim. Next. Kemudian, sarannya yaitu disarankan dan diharapkan bahwa rumah hidroponik ini agar lebih diperhatikan perawatannya dan dimanfaatkan lebih lagi. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Angel. Baik, sekian dari presentasi kami. Semoga dari laporan observasi kami ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman dan kepada Ibu dosen untuk informasi Rumah Bank Fasih Unes ini. Sekian, terima kasih.
kasih.